ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Baik Bapak Ibu, saya mengundang kita semua untuk mengambil posisi tenang karena acara diseminasi budaya positif akan segera dimulai. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Sumele, dan yang saya hormati tenaga ADM sekolah, terkhusus buat CDP kita Ibu Agustia Pura. Seperti yang telah diberitahukan sebelumnya bahwa pada hari ini CDP kita dari SMP Negeri 1 Sumele Ibu Agustia Pura akan mempresentasikan diseminasi budaya positif di sekolah. Maka sebelumnya ada beberapa rangkaian acara yang akan kita laksanakan pada hari ini. Untuk itu, perkenankanlah saya untuk membacakan rangkaian acara yang akan kita laksanakan pada hari ini. Tertib acara diseminasi budaya positif di sekolah oleh calon guru penggerak angkatan 11 2024 Ibu Agusnia Hora. Pertama, pengantar oleh saya sendiri. Kedua, doa yang akan dipimpin oleh Bapak Arman Jaya Laya SPD. Ketiga, kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. 4, presentasi. Dan kelima, ruang diskusi. Sekarang kita masuk pada acara pertama, pengantar sudah selesai. Selanjutnya, acara kedua yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Arman Jaya Laya. Bapak Arman Jaya Laya, disilakan. Mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas penyertaan bagi kami hingga sampai pada siang ini. Pada kesempatan ini Bapa, kami akan mendengarkan bersama diseminasi budaya positif yang berlaku di SMP Negeri 1 Sumele yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak Ibu Agustia Hora. Kami mohon kepadamu utuslah Roh Kudus bagi kami, membimbing kami supaya kami mampu menuahkan buah pikiran kami, gagasan kami demi membangun budaya positif yang berlaku di sekolah kami. Terpujilah Engkau kini sepanjang segala masa. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Bapak Kepala Sekolah, silakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Terlebih dahulu terimalah salam saya, Yahoo. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, yang saya hormati secara khusus pada hari ini adalah CGP atas nama Ibu Agustia Hora SPD dan semua hadirin telah hadir di tempat ini. Kita sangat bersyukur pada siang hari ini, di mana di kesempatan ini kita boleh berkumpul dalam satu kegiatan, yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak. Tentunya kita di SMP Negeri 1 Sumele sangat menyambut baik kegiatan ini. Karena kenapa? Dengan ada satu kegiatan ini, pastinya apa yang akan disampaikan oleh CGP nantinya, kita semua juga akan mendapat pengetahuan yang sama. Berbagi pasti sangat indah, dan tentunya berbagi itu ke hal yang positif, dan inilah yang akan disampaikan oleh CGP pada hari ini. Tentu waktu ini tidak akan kita sia-siakan,
Dan kita berharap kiranya CGP yang sudah ada di tahap sekarang ini terus disemangati dan terus lagi berbagi ilmu pada hari-hari yang akan datang, sehingga kita nanti juga guru-guru di SMP 1 mula-mula ini benar-benar ya semuanya mendapat ilmu yang sama. Dan tentunya ilmu yang kita dapatkan ini, kita sebagai guru ketika sudah mendapatkannya, kita dapat implementasikan kepada siswa-siswi kita. Kita berharap semua pada hari ini bahwa nanti rangkaian acara ini dari awal hingga pada akhirnya kita bisa mengikuti dengan baik, dan tentunya kita tidak akan sia-sia sampai nanti kita berpisah-pisah di dalam ruangan ini. Untuk itu kami atas nama kepala sekolah terus kami mendukung CGP, Ibu Hura, dan kiranya juga ini harapan kami kepada guru-guru yang lain agar termotivasi di angkatan ke-12 nanti. Bila kiranya terbuka kesempatan kami memotivasi, mari kita mencoba juga mengikuti langkah tersebut sehingga CGP di SMP 1 semula-mula makin banyak dan makin lebih hebat lagi. Demikian yang kami sampaikan. Atas perhatian kita semua, kami ucapkan terima kasih. Terima salam kami, Yahoo. Sekarang kita saksikan bersama presentasi diseminasi budaya positif di sekolah oleh calon guru penggerak angkatan 11 Ibu Agustina. Disilakan. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, beserta tenaga administrasi di sekolah kita. Saya bersyukur sekali karena Bapak dan Ibu sudah mendukung saya sehingga berkenan hadir pada kesempatan ini dalam rangka diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah, khususnya di SMP Negeri 1 Somalabang. Bapak dan Ibu, pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan hingga pada saat ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dengan penuh sukacita dan antusias yang tinggi untuk mendapatkan ilmu yang sama dengan saya bagaimana penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini saya akan memaparkan kepada Bapak dan Ibu mengenai budaya positif sebagai wujud pengetahuan yang sudah saya dapatkan selama belajar menjadi guru, menjadi calon guru penggerak angkatan 11. Apa ilmu yang sudah saya dapatkan dari sana, maka saya akan membagikannya kepada Bapak dan Ibu semua, sehingga budaya positif ini bisa kita aplikasikan, bisa kita laksanakan di sekolah kita. Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini saya bukan menggurui Bapak dan Ibu, tapi kita sama-sama belajar bagaimana itu pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Saya Agustina Hura, CGP angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Somalabang. Pada kesempatan kali ini, adapun capaian atau tujuan kita, kenapa kita belajar dan mempelajari budaya positif. Yang pertama adalah agar kita memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya positif di lingkungan sekolah. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum dan dalam lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Somalabang secara khusus. Dan yang ketiga adalah memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Bapak dan Ibu, mari kita beralih ke belakang. Bagaimana Bapak Ki Hajar Dewantara mengajak semua elemen-elemen masyarakat, khususnya kita sebagai pendidik, di dalam mencerdaskan anak bangsa. Bapak Ki Hajar Dewantara mengibaratkan sekolah sebagai tempat persemaian benih. Beliau menjelaskan
bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai anggota masyarakat maupun sebagai manusia. Bapak dan Ibu, kita menyadari bahwa setiap anak itu memiliki kodratnya masing-masing. Bapak Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peserta didik ini sebagai benih yang akan ditanam. Jika kita sebagai seorang petani, kalau kita menanam benih jagung, tentu yang kita harapkan adalah buah jagung. Iya kan Bapak Ibu? Ya. Jadi agar menghasilkan buah, yang kita lakukan adalah memelihara tanaman tersebut, menyiramnya, memupuknya dan membersihkannya. Begitu juga terhadap peserta didik kita. Kita tuntun segala kodrat yang ada pada anak, supaya apa bakat yang mereka miliki, potensi yang mereka miliki, minat yang mereka miliki bisa dikembangkan. Ketika kita menanam bibit jagung, tentu itu tidak menghasilkan kelapa, pasti juga jagung. Begitu juga dengan peserta didik kita. Kita tidak bisa memaksa kehendak kepada peserta didik, tetapi kita memberikan kebebasan kepada peserta didik di dalam mengembangkan dirinya. Tugas kita hanya menemani, hanya sebagai pamong, hanya penuntun. Bapak dan Ibu, kita menyadari bahwa setiap anak itu unik dan memiliki kodratnya masing-masing. Tugas kita adalah menyediakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, yang memungkinkan anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Salah satu cara yang kita lakukan adalah menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Adapun konsep utama budaya positif itu, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, ketiga kebutuhan belajar murid, keempat motivasi perilaku manusia, selanjutnya posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Bapak dan Ibu, mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga siswa dapat belajar sesuai dengan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin kita sudah mengetahui apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Bapak dan Ibu, setiap peserta didik kita itu unik. Ketika kita menyampaikan materi kepada peserta didik, ada peserta didik yang bisa menyerap dengan cepat, ada peserta didik yang daya serapnya sangat lambat, ada peserta didik yang baru menyerap materi itu ketika ada contoh-contoh konkret. Bahkan ada juga peserta didik yang tidak paham sama sekali. Bagaimana upaya kita Bapak dan Ibu agar peserta didik kita itu mendapatkan pengetahuan yang sama seperti dengan anak-anak yang bisa menyerap pendidikan dengan cepat atau menyerap pengetahuan dengan cepat? Makanya kita menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu kita menggunakan metode dan model pembelajaran yang kita sesuaikan dengan kebutuhan setiap peserta didik. Pembelajaran ini juga adalah pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan pembelajaran ini juga merupakan suatu pembelajaran yang berpusat pada murid, yang dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler, co-kurikuler, dan ekstrakurikuler. Jadi Bapak dan Ibu, sebagai tenaga pendidik, siswalah yang menjadi pusat pembelajaran. Jika metode belajar mengajar kita selama ini kita sebagai pusat pembelajaran, sekarang kita ubah supaya anak didik kita itu bisa merasakan kemerdekaan, kebebasan di dalam belajar, dan dapat menyerap semua pengetahuan dan bisa mengembangkan dirinya sesuai dengan kodratnya. Bapak dan Ibu, ketika kita berada di lingkungan sekolah,
tentu ada yang namanya disiplin, yaitu disiplin positif. Tetapi kira-kira apa yang ada di benak Bapak dan Ibu ketika mendengar kata disiplin? Pasti peraturan. Begitu juga dengan anak didik kita. Ketika mereka mendengar kata disiplin, itu mengenai peraturan agar kita patuh. Kalau berbicara tentang disiplin lagi, pasti itu yang ada di benak adalah hukuman. Orang yang melanggar kedisiplinan pasti akan mendapatkan hukuman. Tetapi pada kesempatan kali ini, disiplin positif tidak mengarah ke sana Bapak dan Ibu. Apa tujuan budaya positif? Meningkatkan rasa percaya diri dan keberanian siswa untuk memberikan pendapat, meningkatkan motivasi intrinsik pada murid, mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, dan menumbuhkan budi pekerti dalam diri anak. Bapak dan Ibu pasti pernah mendisiplinkan seorang anak. Tujuannya adalah untuk ke arah yang lebih baik. Jadi pada kesempatan kali ini, budaya positif itu mari kita pupuk dan kita terapkan. Disiplin positif itu Bapak dan Ibu berasal dari bahasa Latin yang artinya disciplina, yang artinya belajar. Itu disiplin. Arti disiplin yang sebenarnya adalah belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, dan apa yang dia hargai sehingga menghasilkan nilai-nilai kebajikan universal yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ketika anak-anak lagi disiplin, itu akan menumbuhkan motivasi instriksi. Disiplin itu lahir dari dalam diri siswa, bukan karena ada dorongan atau tekanan dari luar. Disiplin positif juga menumbuhkan kesadaran melalui melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, atau hukuman. Nah, Bapak dan Ibu, kata disiplin ini sering sekali disebut sebagai kepatuhan. Sehingga kata disiplin ini sering sekali dihubungkan dengan hukuman atau ketidaknyamanan. Di sekolah dan di dalam kelas khususnya pasti ada peraturan. Peraturan yang kita buat itu harus dipatuhi oleh setiap peserta didik. Benar kan Bapak Ibu? Nah, jika mereka itu melanggar peraturan yang sudah kita buat, pasti ada yang namanya hukuman. Ketika siswa itu kita hukum, pasti di dalam dirinya timbul ketidaknyamanan. Kemudian, disiplin merupakan suatu cara. Selain disebut sebagai kepatuhan, disiplin juga merupakan suatu cara untuk mengontrol perilaku dan meningkatkan rasa tanggung jawab atas tindakannya sebagai murid, untuk menghormati diri sendiri dan orang lain. Nah, di antara keduanya ini, kita lihat Bapak dan Ibu, di mana posisi saya sebagai guru? Apakah saya menerapkan disiplin ini sebagai kepatuhan atau untuk mengontrol perilaku? Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntun murid untuk memiliki disiplin diri, sehingga mereka memiliki nilai-nilai kebajikan universal, serta tumbuhnya motivasi intrinsik dalam diri anak dalam melakukan sesuatu. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi di dalam dirinya sendiri, dorongan dalam dirinya sendiri atau atas kesadaran diri sendiri. Untuk membangun budaya positif di sekolah, harusnya kita menyediakan lingkungan belajar yang positif, aman serta nyaman, agar peserta didik kita itu mampu berpikir, berkreasi, merdeka belajar, mandiri, dan bertanggung jawab. Apa saja itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal itu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Kemudian nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai yang disepakati bersama
bukan hanya ditentukan oleh satu pihak, tetapi ini atas keputusan bersama. Nilai-nilai kebajikan universal itu juga Bapak Ibu memiliki atau terkandung dalam profil pelajar Pancasila yang memuat nilai beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan, bergotong royong, dan kreatif. Bapak dan Ibu, ada dua motivasi di dalam diri manusia. Yang pertama adalah motivasi eksternal. Mungkin Bapak dan Ibu melihat peserta didik kita itu mematuhi peraturan yang telah kita buat. Ada dua itu Bapak Ibu alasannya. Pertama adalah motivasi eksternal. Kenapa peserta didik kita itu melakukan atau melaksanakan perintah atau peraturan yang sudah kita buat, baik itu di sekolah maupun di dalam kelas, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu kadang-kadang peserta didik kita itu melakukan hal itu atau mematuhi peraturan karena mereka itu menghindari hukuman. Nanti saya dihukum, ya udahlah saya patuh saja. Kira-kira ketika peserta didik kita ini kita berikan hukuman, apakah mereka itu kapok? Apakah mereka itu berhenti untuk melanggar? Yang kita lihat di sekolah kita, kebanyakan peserta didik itu mengulang kesalahan yang sama. Toh nanti hukumannya seperti itu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, hadiah atau penghargaan, Bapak dan Ibu, peserta didik kita itu melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya, agar mereka itu dipuji. Seperti yang kita buat di sekolah, siapa siswa saya yang tidak pernah absen, maka saya akan memberikan hadiah. Ini tujuan anak-anak itu, ada motivasi ini agar dia dapat hadiah, agar dia dapat penghargaan atau imbalan. Ini Bapak Ibu tidak bertahan lama, karena ini akan ada resiko. Ketika kita itu memberikan imbalan dan hadiah kepada peserta didik, resikonya itu tinggi sekali. Yang kedua adalah motivasi intrinsik. Kenapa anak-anak didik kita itu mau melakukan sesuatu, mematuhi peraturan itu? Karena kesadaran atas dirinya sendiri. Dia mau melakukan sesuatu itu, mematuhi peraturan itu, karena dia mau menghargai dirinya sendiri. Dia tahu bahwa dirinya itu adalah makhluk yang sangat berharga. Berdasarkan ketiga alasan tersebut, tindakan pendisiplinan dengan mengadakan hukuman atau memberi imbalan bisa disebut motivasi eksternal, dan hal tersebut tidak akan bertahan lama. Barangkali dengan imbalan dan hukuman siswa memang menjadi patuh, dan kepatuhan itu hanya sementara, dan kedisiplinan yang diterapkan tidak mengubah karakter siswa menjadi lebih kuat. Nah ini Bapak Ibu, tidak mengubah karakter siswa. Jadi kalau kita bahasakan, kalau kita bawa ke bahasa orang dewasa itu munafik, ya kan? Dia mau melakukan hal tersebut karena dia memiliki tujuan tertentu. Jadi lebih bagus anak-anak itu melakukan sesuatu itu berdasarkan motivasi di dalam dirinya sendiri. Nah, Bapak dan Ibu, dalam menerapkan budaya positif di sekolah, pertama-tama kita mulai dari hal-hal yang kecil, yaitu kita mulai di dalam kelas ataupun di sekolah. Bagaimana itu menerapkan budaya positif? Yaitu kita mengajak peserta didik kita itu untuk membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu Bapak Ibu, itu merupakan pernyataan-pernyataan umum. Kemudian dibuat dalam bentuk kalimat positif. Makanya Bapak dan Ibu jika membuat kesepakatan kelas, hindari penggunaan kata jangan,
Hindari penggunaan kata tidak. Jadi kita membuat kalimat itu kalimat yang positif seperti contoh ini. Datang tepat waktu. Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Menghargai guru dan teman. Menjaga kebersihan diri. Menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Bicara sopan dan jujur. Bapak dan Ibu, hal itu telah kami terapkan di kelas kami ini, khususnya di kelas 8. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah kami buat. Itu tidak dibuat oleh sepihak, tetapi melibatkan seluruh warga kelas ataupun warga sekolah. Di dalam membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, itu disesuaikan dengan kondisi sekolah dan kelas agar mudah diterapkan. Nah, keyakinan atau kesepakatan kelas itu Bapak dan Ibu kita buat dalam bahasa-bahasa yang mudah diingat dan mudah dimengerti oleh peserta didik. Sehingga apa yang sudah kita sepakati itu mereka akan terus mengingatnya dan menerapkannya. Kemarin ada kesepakatan kelas kami datang ke sekolah tepat waktu. Nah, ini saya sudah menerapkan keyakinan kelas, khususnya di kelas 8A. Ada beberapa kesepakatan kelas kami di sini. Yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu. Jadi Bapak dan Ibu, saya dan peserta didik sama-sama memutuskan ini. Jadi minggu lalu kami sudah membuat kesepakatan kelas, dan saya lihat juga minggu ini siswa saya sudah mulai datang tepat waktu, dan minggu ini sepertinya tidak ada lagi yang datang terlambat ke sekolah. Jadi mereka mematuhi apa keyakinan kelas itu. Kemudian menghargai guru dan teman. Membantu teman yang membutuhkan, menjaga kebersihan kelas, sekolah dan lingkungannya. Berpakaian rapi dan bersih, menjaga keamanan dan ketertiban kelas. Inilah Bapak dan Ibu keyakinan kelas yang sudah kami buat dan telah kami sepakati bersama. Di dalam menerapkan budaya positif ini, tentu ada motivasi-motivasi perilaku manusia. Motivasi-motivasi perilaku manusia itu ada dalam bentuk hukuman dan juga penghargaan. Bapak dan Ibu, saya mau bertanya sama Bapak dan Ibu juga, kira-kira bagaimana dengan penghargaan? Apakah itu perlu? Oke, Bapak Yaman menanggapi itu sangat perlu. Itu memang benar. Kita mengapresiasi setiap orang. Tapi Bapak dan Ibu, memberikan penghargaan itu tidak bertahan lama. Kenapa? Anak-anak belajar keras. Karena ini mereka dihukum oleh penghargaan. Bukan untuk meningkatkan pengetahuannya. Nanti ini ada hadiah. Nanti nama saya selalu disebut-sebut. Nanti saya akan terkenal. Kenapa mereka dihukum oleh penghargaan? Kedua, penghargaan itu jangka panjang. Memiliki pengaruh jangka panjang. Penghargaan juga tidak efektif. Jadi tidak ada jaminan anak-anak selamanya itu menjadi orang yang sukses ketika kita berikan penghargaan. Selanjutnya, merusak hubungan tanpa kita sadari Bapak dan Ibu.
memberikan penghargaan kepada peserta didik itu bisa merusak hubungannya antara siswa dengan siswa dan hubungan siswa dengan guru. Saya pernah menerapkan ini ketika ada peserta didik saya yang mampu menyelesaikan tugas, memecahkan suatu permasalahan. Saya janjikan yang namanya hadiah. Ketika saya memberikan hadiah, teman yang lain itu menjadi malas. Teman yang lain itu menggerutu. Ya, mereka itu cuek. Teman yang lain itu memberikan kepada kita lambang gurunya pilih kasih. Nah, begitu juga sebaliknya. Ketika siswa itu yang kita berikan penghargaan dan tiba suatu hari dia mencapai sesuatu dan kita tidak memberikan dia penghargaan, maka dia juga akan merasa tidak perlu lagi. Saya nggak perlu lagi lah belajar keras. Toh nggak ada nanti hadiah dari gurunya. Toh nggak ada penghargaan dari gurunya. Kemudian menurunkan kualitas. Si anak tidak mau belajar lagi. Apa yang saya dapatkan? Tidak ada. Sama saja dengan teman-teman yang lain. Coba lihat dengan teman-teman yang lain itu yang tidak belajar kelas. Mereka mendapatkan nilai yang sama kok. Kemudian mematikan kreativitas. Siswa malas. Kalau kita tidak berikan lagi hadiah, mereka malas. Kemudian penghargaan itu sifatnya menghukum. Bapak dan Ibu, ada dua di sini kita perhatikan. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu hal yang harus terjadi dan dia bersifat menyakitkan. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Saya berikan contoh Bapak dan Ibu. Ketika ada peserta didik kita memecahkan kaca, ada dua yang bisa kita berikan. Kita berikan hukuman atau kita berikan konsekuensi. Hukuman itu boleh dalam bentuk pukulan. Kita langsung memberikan tamparan kepada peserta didik. Ingat Bapak dan Ibu, itu begitu menyakitkan dan mereka akan mengingat sepanjang hidup. Dan apa yang sudah mereka ingat itu akan mereka terapkan ketika mereka jadi guru pada masa yang akan datang. Dan bagaimana dengan konsekuensi? Yaitu ketika peserta didik kita memecahkan kaca, kita berikan mereka konsekuensi. Apakah mereka menggantinya atau memperbaikinya? Jadi itu ada pilihan di tangan kita. Kemudian membuat anak sakit fisiknya, sakit juga hatinya. Untuk jangka waktu yang lama, seperti yang saya katakan tadi, mereka akan mengingat. Kita ini akan diingat oleh siswa. Oh, itu loh guru saya yang killer. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau contohnya anak melakukan kesalahan dan kita suruh, contohnya dia memecahkan kaca, ganti ya, itu dia pikirkan nggak terlalu lama. Anak membenci kedisiplinan. Nih, kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Contohnya kalau anak itu kita hukum, kita pukul dia ketika dia berbuat kesalahan, dia benci dengan hukuman atau kedisiplinan. Tetapi ketika dia diberikan konsekuensi, maka dia akan menghargai, nanti loh, kalau saya disuruh ganti, dari mana saya ambil uangnya? Oh, lebih baik saya mengikuti apa yang menjadi kesepakatan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman, konsep diri yang buruk. Di dalam pikiran anak-anak ketika mereka dihukum, yang ada pikiran-pikiran negatif. Sedangkan konsekuensi, konsep diri yang baik. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Benar nggak Bapak Ibu?
Sekarang ini anak-anak rame-rame menyembunyikan kesalahan teman mereka. Katanya kompak. Padahal apa yang mereka lakukan sebenarnya salah. Kenapa? Karena nanti takutnya dihukum. Tapi kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Mereka berkata jujur. Hukuman membuat anak marah, merasa bersalah, merasa dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itu dia hukuman. Sedangkan kalau kita berikan konsekuensi, anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi ketika kita memberikan konsekuensi, kalau si anak kita suruh ganti kaca yang sudah kamu rusak, atau perbaiki ya kaca yang sudah kamu rusak, pasti haknya untuk belajar itu akan berkurang. Dia juga tidak nyaman dan seakan-akan diasingkan karena dia sibuk memperbaiki apa yang sudah rusak. Bapak dan Ibu, kita sebagai tenaga pendidik harus mengetahui, mengenal kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan peserta didik kita. Kenapa siswa saya di dalam kelas aneh-aneh ya? Karena kita tidak mengenal kebutuhan mereka. Kebutuhan peserta didik itu ada 5. Kebutuhan bertahan hidup. Kenapa anak-anak suka merampas makanan temannya? Karena ini ada kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan kasih sayang, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan penguasaan. Pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk dirinya agar dia bisa bertahan hidup. Contohnya, kebutuhan akan makanan dan minuman, kebutuhan kesehatan, dan tempat tinggal. Kemudian, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi si anak berulah itu supaya disukai dan diterima oleh kelompok atau lingkungannya. Ketiga, kebutuhan kesenangan. Kebutuhan kesenangan untuk tertawa dan bermain. Kenapa peserta didik kita itu ketika kita sedang mengajar, dia suka mengganggu temannya? Karena ini kebutuhannya. Dia ingin, butuh, senang. Mungkin anak didik kita di rumah, mungkin dia tertekan, banyak masalahnya. Jadi di sini dia, Bu, Bapak, Ibu. Jadi kalau ada anak didik kita di kelas tiba-tiba tertawa, tiba-tiba mengganggu temannya, jangan sontak kita bentak, jangan langsung kita hukum, Bapak Ibu. Kita kenali kebutuhan mereka. Kebutuhan penguasaan dan kebutuhan kebebasan. Saya dulu mau berbagi dengan Bapak dan Ibu. Kita menyadari di era ini, kalau anak didik kita ataupun anak-anak kita di rumah, lebih nyaman mereka itu tinggal di satu tempat atau dalam satu perkumpulan yang mana teman-teman mereka itu sedang bermain game. Ada istilahnya geng. Kenapa anak-anak tidak pernah betah di rumah? Kenapa anak-anak tidak betah belajar? Di rumah mereka tertekan karena ekonomi, tertekan karena pekerjaan, di sekolah juga tertekan karena tugas yang menumpuk. Makanya si anak mencari kebebasan. Ya, mereka mencari di mana tempat mereka bisa diterima. Makanya kita jangan heran. Sudahkah kita memenuhi kebutuhan setiap anak itu? Nah, Bapak dan Ibu, sekarang kita masuk pada posisi kontrol segitiga restitusi. Diane Gossen mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif
berpusat pada murid? Apakah memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Berdasarkan teori motivasi tadi, penerapan disiplin di sekolah harus dilakukan dengan alasan yang ketiga, yaitu karena mereka menghargai diri sendiri. Siswa melakukan kebaikan sesuai dengan keyakinan kelas atau nilai-nilai yang sudah tertanam dalam dirinya, atau motivasi internal. Motivasi internal lebih berjangka lama dan membuat siswa makin kuat secara karakter. Posisi kontrol segitiga restitusi ada 5. Mari Bapak Ibu kita perhatikan yang kelima ini. Di mana posisi kita? Apakah kita sebagai Bapak Guru, Ibu Guru sebagai penghukum? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas. Istilahnya ada ancaman. Kamu selalu saja salah. Ini bahasa-bahasa kita. Kamu selalu saja salah. Kamu selalu saja yang terakhir menyelesaikan tugas. Ataupun ini hukuman verbal ya. Ataupun boleh kita melakukan hukuman fisik. Kebanyakan yang kita lihat Bapak dan Ibu Guru, ketika peserta didik itu membuat kesalahan, kita berikan hukuman fisik. Cubitan, berdiri di depan kelas, lari mengelilingi lapangan, berjemur. Guru seperti ini percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran berhasil, yaitu cara dia mendidik seorang anak dengan tepat. Kalau kita sering melakukan itu Bapak dan Ibu, berarti kita posisinya sebagai penghukum. Kedua, posisi guru yang membuat atau pembuat anak merasa bersalah. Pada posisi ini guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi kalau kita mengucapkan kalimat seperti itu, ibu kecewa loh dengan kamu. Kita sudah membuat peserta didik kita itu merasa bersalah. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tuamu tahu kalau kamu berbuat begini? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian yang buruk tentang diri mereka. Jadi mereka menilai, saya ini ternyata sering sekali melukai hati orang. Jadi itu yang ada di dalam diri anak. Saya ini salah dan salah. Murid merasa tidak berharga dan mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ketiga, posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun akan tetap mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa bernuansa positif dan juga bisa bernuansa negatif. Guru di posisi teman akan menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi ini ada kedekatan antara guru dengan siswa. Maka pada posisi ini kira-kira apa yang akan diucapkan oleh guru? Ayo, bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini samamu? Kemarin loh, Ibu sudah bantu kamu loh. Kemarin loh, kamu sudah janji sama saya loh, kamu akan berubah. Ya sudah, tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Ibaratnya ada tugas anak sekolah kita, anak-anak didik kita tidak selesai. Ya udah, nggak apa-apalah. Nanti Ibu bantu ya. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata,
Saya pikir bapak atau ibu adalah teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya bertindak pada guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid hanya bergantung pada guru tertentu. Ini loh resikonya Bapak dan Ibu jika kita memiliki posisi sebagai teman kepada peserta didik. Peserta didik itu hanya mengidolakan kita. Seakan-akan kita adalah guru yang paling baik. Karena kita sudah menganggap mereka adalah friend, teman. Dan bisa saja mereka itu tidak menghargai guru lain. Seterusnya, posisi pemantau. Posisi memantau ini dalam arti adalah mengawasi. Kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Kira-kira apa kalimat yang kita ajukan ketika kita ini posisinya sebagai pemantau? Ketika anak didik kita itu melakukan kesalahan, kita amati. Ibaratnya kita sebagai guru piket, kita berdiri di depan itu, kita mengamati anak-anak. Siapa yang tidak berpakaian rapi, siapa yang tidak memakai kaos kaki. Dan kemudian setelah kita amati, kita panggil dan berkata, peraturan apa yang kita tetapkan kemarin? Sanksinya apa? Konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus, respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Dan terakhir adalah posisi manajer. Posisi ini adalah posisi di mana guru dan bersama murid bertanggung jawab atas perilakunya. Di sini guru mendukung murid untuk mendapatkan solusi atas permasalahan. Jadi Bapak dan Ibu, kita dengan murid itu sama-sama mencari jalan keluar atau solusi terhadap permasalahan yang dia lakukan. Bila kita menginginkan murid-murid kita yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Nah, ketika kita menjadi seorang manajer, kira-kira apa contoh ucapan-ucapan kita kepada peserta didik? Ketika anak kita itu melakukan kesalahan, melanggar kesepakatan kelas, contohnya mereka itu buat keributan, maka pertama yang kita lakukan adalah kita tanya, apa yang kita yakini? Berarti ini berbicara tentang keyakinan kelas. Apa yang sudah kita sepakati? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini, menunjukkan apakah dirimu? Posisi manajer bukan untuk mengatur perilaku, tapi membimbing murid untuk mengatur dirinya, sehingga seorang manajer bukan untuk memisahkan murid dari kelompoknya. Bapak dan Ibu, restitusi adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk menciptakan disiplin positif bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi Bapak dan Ibu, bagaimana kita mengatasi permasalahan setiap peserta didik? Yaitu kita menggunakan restitusi. Nah, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun siswa bisa belajar dari kesalahan. Restitusi berguna untuk memperbaiki hubungan antara siswa dengan siswa, antara guru dengan siswa. Restitusi itu bukan tawaran. Restitusi itu adalah tawaran, tapi bukan paksaan.
Ketika siswa itu melakukan kesalahan, kita berikan tawaran, kira-kira apa solusi? Ini kita tidak perlu memaksa anak didik kita loh. Kemudian restitusi itu menuntun, bukan menuntut. Ya. Nah, bagaimana kita menyelesaikan permasalahan peserta didik? Kita memakai segitiga restitusi. Bapak dan Ibu, ini cukup menarik ketika saya baca. Dalam menyelesaikan masalah peserta didik, yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Ketika anak didik kita itu melakukan kesalahan seperti berantem, jangan langsung kita panggil, kita ceramahi, kemudian kita berikan hukuman verbal atau hukuman fisik. Itu tidak boleh Bapak dan Ibu. Yang pertama kita lakukan adalah validasi tindakan yang salah. Kita tanya dulu, apa yang terjadi? Kenapa kamu melakukan hal ini? Jika siswa kita berkata, Ibu saya melakukan ini, atau saya berantem karena saya juga diganggu teman saya mau bela diri. Jadi kita berikan penguatan Bapak dan Ibu. Pertama itu kita menstabilkan identitas ya. Kita stabilkan identitas anak kita. Hal yang utama adalah kita stabilkan identitas. Jangan langsung berikan hukuman, tapi biar anak itu tenang. Kita perlu menanyakan, apa yang sudah kamu lakukan? Apa yang terjadi? Seperti beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu ada siswa kita yang berantem. Tentu kita memanggil anak tersebut. Terus yang kita lakukan adalah kita stabilkan dulu anak itu. Sehingga ketika dia bertemu dengan kita, si anak tidak merasa takut. Yang selama ini kita lihat ketika siswa berbuat kesalahan dan dia menghadap guru, yang ada adalah dirinya merasa takut. Sehingga ketika kita bertanya, maka si anak akan menyembunyikan kebenaran. Jadi tanya dulu. Kalau siswa berkata, Ibu saya melakukan ini loh Bu, karena saya juga diganggu teman saya dan saya mau bela diri. Ucapkanlah kata yang seperti ini. Iya nak, jika ibu atau bapak juga berada di posisi seperti itu, maka ibu juga melakukan hal yang sama. Kalau ada teman yang mengganggu saya, pasti saya juga akan melakukan pembelaan atau cari cara agar saya terhindar dari pukulan teman. Jadi seakan-akan kita memposisikan diri pada posisi si anak yang sedang bersalah. Berarti si anak berkata, iya ya, begitu juga ya guru saya juga, dia butuh pembelaan diri. Setelah itu kita validasi tindakan yang salah. Kita tanya kepada peserta didik kita, apakah tindakanmu itu benar atau tidak? Jika si anak berkata, iya bapak atau iya ibu, tindakan saya itu kurang benar, berarti si anak sudah menyadari kesalahannya. Setelah si anak menyadari kesalahannya, kita bawa mereka atau kita bawa dia untuk mengingat kembali apa keyakinan kelas. Kita tanya, yang kamu lakukan ini sesuai dengan keyakinan kelas kita? Yang kamu lakukan ini sesuai dengan kesepakatan sekolah kita? Jika si anak berkata tidak, maka kita berkata lagi kepada anak kita tersebut, kira-kira apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu ini? Jadi si anak juga harus bertanggung jawab. Nah, itu Bapak dan Ibu. Langkah-langkah restitusi tadi Bapak dan Ibu ini, pertama menstabilkan identitas. Apa yang kita katakan, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan kepada peserta didik. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku pasti memiliki alasan. Si anak itu malas ke sekolah pasti ada alasan. Si anak itu ribut pasti ada alasan. 3 adalah menanyakan keyakinan, yaitu kenapa
peserta didik itu melakukan kesalahan dan apa keyakinan kelas yang sudah disepakati dan apakah dia memiliki niat untuk memperbaikinya, itu tergantung pada motivasi internal anak didik kita. Kalau kita sudah menyelesaikan masalah anak menggunakan restitusi segitiga ini, maka pasti akan muncul motivasi internal di dalam diri anak untuk menyelesaikan masalahnya. Bapak dan Ibu, demikianlah pemaparan saya materi tentang budaya positif di lingkungan sekolah, dan saya kembalikan kepada moderator. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita memberikan apresiasi yang strategi tingginya kepada CGP kita, Ibu Agus Niyapura. Bapak Ibu, demikian saja presentasi diseminasi budaya positif oleh CGP kita, Ibu Agus Niyapura. Dan jika ada yang memberikan masukan atau pertanyaan kepada CGP kita untuk menyempurnakan karya CGP kita ini, maka diberikan kesempatan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama dulu, saya atau kami Bapak Ibu Guru, terima kasih kepada Ibu Agus Niyapura, calon guru penggerak angkatan 11, telah memberikan pemahaman kepada kita pada hari ini tentang diseminasi budaya positif. Nah, berdasarkan pemaparan Ibu, ada yang mau saya tanyakan tentang segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi tadi dikatakan bahwa ada beberapa cara yang dilakukan, itu validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Tentunya sesuai dengan real atau kenyataan yang terjadi di sekolah, kita dalam menyelesaikan masalah pasti ujung-ujungnya seperti yang dipaparkan tadi, kita pasti memberi suatu ganjaran atau hukuman kepada siswa atau kita di SMP yang di satu sekolah. Nah, dengan memakai atau memecahkan masalah atau menggunakan segitiga restitusi ini dengan menggunakan 3 cara tadi, apakah tidak ada konsekuensi ke depan dengan menggunakan segitiga restitusi? Demikian saja, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Apakah Ibu CGP akan 11 bisa memahami pertanyaan Bapak Afani? Oke, baik, terima kasih Bapak. Tadi sudah saya jelaskan bahwa di dalam menyelesaikan permasalahan peserta didik itu, alangkah baiknya kita menggunakan metode segitiga restitusi. Nah, ini berbicara tentang fakta yang kita lakukan di sekolah. Ketika peserta didik itu ada kesalahan, apakah hanya saja penerapan segitiga restitusi ini yang kita terapkan atau tidak perlu konsekuensi? Nah, Bapak dan Ibu, di sini sering sekali terjadi miskonsepsinya. Nah, dalam hidup bermasyarakat dulu atau dalam kehidupan kita masyarakat sekolah, pasti ada aturan-aturan atau tatanan. Dan ketika aturan itu, tatanan itu, kesepakatan itu kita langgar, pasti ada konsekuensi. Meskipun kita menerapkan segitiga restitusi, ya, konsekuensi juga harus ada. Ya, kenapa saya bilang kita harus memakai segitiga restitusi? Kita memakai segitiga restitusi ini yaitu menghindari hukuman fisik kepada peserta didik, menghindari hukuman verbal kepada peserta didik. Tetapi peserta didik harus bertanggung jawab terhadap sesuatu hal yang sudah dia lakukan. Ya, kita stabilkan dulu identitasnya, kita tanya kesalahannya, validasi kesalahan, kita buat kita tanya mengenai keyakinan kelas. Jika peserta didik itu ya sudah menyadari semua itu, nah kira-kira apa yang harus dia lakukan? Ya, apa yang harus dia lakukan? Saya ambil contoh Bapak dari ini. Si A
sehingga kancing bajunya itu lepas semua. Kemudian kita mendengar di kantor ada siswa yang berantem. Kemudian siswa itu kita panggil satu persatu. Kita tanya, kenapa kamu melakukan hal yang ini? Kemudian kalau si anak berkata, ibu saya melakukan ini karena si ini juga duluan mengganggu saya. Oh, berarti kalau ibu juga seperti itu, maka saya juga melakukan pembelaan diri. Saya tanya lagi, apakah yang kamu lakukan ini salah tidak? Kalau siswa berkata salah, berarti si anak sudah menyadari bahwa tindakannya itu tidak benar. Kemudian kita bawa ke keyakinan kelas. Kira-kira perbuatanmu ini sesuai dengan keyakinan kelas kita? Jika si anak berkata, tidak, saya sudah melanggar keyakinan kelas. Kita bertanya kira-kira bagaimana cara memperbaiki? Cara memperbaiki ini adalah konsekuensinya. Nah, si B tadi kancing bajunya sudah rusak, ya kan? Nah, jadi si A harus berusaha memperbaiki kancing baju si B yang sudah rusak. Itu adalah konsekuensi dari perbuatannya. Jadi bukan serta-merta kita biarkan saja si anak ketika berbuat kesalahan, tapi dia harus juga tanggung jawab atas tindakan yang sudah dia lakukan. Demikian Bapak. Saudara Bapak Atani, demikian saja tadi jawaban atau respon dari CGP kita. Apakah seperti itu yang Bapak maksudkan? Oke. Nah, baik, jika ada lagi dari Bapak Ibu yang memberikan masukan atau pertanyaan atau sesuatu hal yang positif untuk menyempurnakan karya CGP kita, diberikan kesempatan. Ya, silakan. Baiklah, terima kasih untuk kesempatannya. Saya ingin menambahi tentang yang tadi segitiga restitusi. Yang pertama tadi menstabilkan identitas. Tindakan di situ kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Tambahannya untuk saya satu lagi, berarti kita semua memperlakukan siswa seperti yang lain juga, baik itu anak guru, baik itu yang famili dengan guru atau teman guru, bahwa kalau misalnya yang salah ya tetap salah, berarti distabilkanlah identitasnya, tidak dikhususkan seperti itu penambahan. Baru yang kedua, yang guru sebagai teman, yang guru sebagai pemantau, kira-kira menurut Ibu mana yang lebih baik untuk diterapkan, yang lebih mungkin setiap sisi ada kelemahan dan kelebihannya, tadi saya lihat pada saat dipaparkan. Cuma yang lebih baik menurut Ibu yang di posisi yang mana, itu saja. Terima kasih. Saya tanggapi Ibu. Pertama dulu saya berterima kasih atas tambahan dari materi ini. Jadi dalam menyelesaikan masalah siswa itu kita menerapkan segitiga restitusi. Jadi dalam posisi ini semua siswa itu sama, memiliki posisi yang sama, baik itu anak guru, anak pejabat sekalipun, mereka sama dengan siswa yang lain. Terima kasih Ibu. Nah, di sini tadi ada materi tentang ya baiklah. Posisi kontrol restitusi. Ada 5 tadi Ibu, ada posisi pemukul, pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, ataupun guru sebagai manajer. Jadi Ibu bertanya di antara teman dan pemantau. Nah, secara garis besar dulu Ibu, yang paling bagus yang kita pakai sebenarnya itu adalah posisi manajer. Itu ya, secara general. Semuanya sih bagus, mulai dari posisi sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer juga. Ya, itu bagus, kecuali ya penghukum, kita itu harus menghindari itu. Pembuat siswa merasa bersalah, kita harus menghindari itu. Yang ketiga ini sama-sama bagus, tapi yang paling bagus diantaranya itu adalah sebagai manajer. Kenapa saya katakan sebagai manajer? Karena di sini guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilakan murid untuk bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid untuk mendapatkan solusi atas permasalahannya. Berarti di sini ada kolaborasi antara guru dan peserta didik. Jadi pada posisi manajer, si guru itu tidak
setiap siswa. Contoh, ada siswa saya di sini, ini si anak ini anak guru, si ini anak pengusaha, ini anak petani. Ketika si anak guru berbuat kesalahan, saya diamkan. Ketika anak petani berbuat kesalahan, itu saya ungkit, saya proses. Nah, Bapak dan Ibu, kalau contohnya si anak guru saya bela, berarti saya menggunakan posisi apa di sana? Saya karena ada posisi teman, ya kan? Apakah itu sama di mata siswa? Tentu tidak. Kita hanya berpihak pada satu orang. Tetapi kalau posisi manajer, dia akan menyamaratakan semua peserta didik itu. Ketika anak guru, anak pejabat, anak petani berbuat kesalahan, mereka sama-sama bersama dengan guru untuk mencari solusi atas sebuah tindakan yang sudah mereka lakukan. Dan di sini juga si guru juga memberikan penguatan kepada peserta didik. Bukan dalam berarti si guru membela apa yang salah, tidak. Tetapi memberikan penguatan hal-hal yang positif di dalam diri anak. Sehingga si anak tidak merasa terpojok sekali ketika mereka berbuat kesalahan. Ya, demikian Ibu. Oke, saya kembalikan kepada Ibu Pamtosi. Apakah seperti itu yang Terima kasih untuk penjelasannya. jika ada dari satu orang lagi bisa? Oke, berarti nggak ada. Maka saya tutup di sini. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian saja rangkaian acara yang kita laksanakan pada hari ini. Selama saya membuat acara ini, jika saya melakukan kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata, selamat siang. Ya Allah. Jangan tutup.